Udah. Udah sampai bab 9 berarti. Sekarang masuk bab 9. Sebelum masuk materi, kalian kerjain kuis bentar ya. Kuis. Kerjain dulu dah. Ya di scan. Sebisanya Mas Rek, nggak usah lihat buku, soalnya ini pretest. Nggak apa-apa, ini nggak ada nilainya kok, nggak masuk nilai. Oh nggak bisa di scan. Bisa. Maju. 3 soal ini. Buka di. Enggak, nanti ada. Punya hipok keluarnya. Bisa. Aku dulu. Ini. Iya. Ini coba. Pakai ini. Iya, pakai kado, masukkan kodenya. Apa tuh kuis? Udah digotong dulu. Kita hadis tentang random sih, tentang pengertian hadis. Sanad ada pembagian hadis. Pokoknya nggak usah lihat buku wes ya. Iya, sebisanya. Nggak ada. Nggak masuk nilai kok, aman. 9 kayaknya. 9. Udah ada berapa gitu? Kak, sempet keluar. Oh iya, apa ini coba? Masa ada? Kode. Udah. Udah mulai belum? Iya. Nama asli. Nama panggilan. Panggilan saya udah panggilan. Bisa ngomong ya? Mulai hijau. Mulai hijau. Apa nih? Hijau mulai.
Oh, ya. Boleh lihat buku ya. Kita goreng sekarang. Udah semua tak? Belum. Bentar. Ini udah tinggal start. Ya udah. Masa lu siapa yang tunjuk udah? Masuk. Itu udah 20. Mulai ya. Belum. Gak apa-apa dah. Udah mulai. Klik mulai. Gak usah lihat buku ya. Buat latihan AAS. Ya. Enggak ada doang, enggak ada nilainya maka. Allah. Lihat buku lo ya. Itu ada? Oh ya. Udah. Oh ya, udah. Udah. Siapa tadi yang juara? Nadia siapa? Yang juara pertama Rizky. Mau dibahas tak yang soal tadi? Oh, usah kan ya? Kita wis ya, langsung pembahasan aja ya. Buka halaman 153. Saya kasih waktu 5 menit buat baca terlebih dahulu. Kan sebelumnya udah dibaca atau belum? Belum. Ya udah baca dulu. 5 menit. Sampai yang C, bayan at-tasyrik. Udah belum? Sudah semua? Apa fungsi dari hadis untuk Al-Quran? Intinya atau fungsi awal atau fungsi umum menjelaskan atau al-bayyin. Jadi fungsinya adanya hadis atau munculnya hadis dari sabdanya Rasulullah itu untuk menjelaskan setiap Al-Quran atau karena Al-Quran itu membutuhkan penjelas. Semisal ada Al-Quran tentang akun sholat. Nah itu kan perintahnya cuma mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang kayak gimana? Tata caranya gimana? Kemudian hukumnya gimana? Nah itu akhirnya muncullah sabda Rasulullah tentang sholat. Contohnya kayak tata cara sholat. Contoh hadisnya itu wasallu kama ra'aitumuni sholli. Artinya sholatlah seperti aku sholat. Nah, jadi kan di dalam Al-Quran tidak ada kayak adanya ruku, sujud, takbir ihram nggak ada. Cuma aqimus sholat, dirikanlah sholat. Seperti itu. Jadi di Al-Quran itu cuma menggunakan ayat yang global. Aqimus sholat. Fungsi hadis ini dalam Al-Quran itu ada 3 bagian. Yang pertama apa? Menjelaskan bayan atau tafsir. Ingat-ingat, kalau ada fungsi hadis at-tafsir itu berarti menjelaskan atau memperinci dari ayat yang global menuju yang lebih jelas atau terperinci. Contohnya yang tadi, tata cara sholat. Itu fungsinya hadis itu untuk tafsir, yaitu menjelaskan. Paham? Kemudian yang kedua itu apa? Menetapkan. Berarti Nah, takrir itu memperkuat atau menetapkan, maksudnya menunaikan ibadah sholat, zakat untuk memperkuat. Jadi itu ketika ada suatu kasus, misal ada anak kecil atau mungkin anak MTS atau yang pemikirannya mulai kritis ya. Kenapa kok kita disuruh sholat?
dalilnya cuma satu. Kuatnya kok bisa diperintahkan banget gitu loh. Kenapa kok sampai ada hukum ya kayak kalau orang nggak sholat mungkin bisa neraka. Sholat itu penting. Senakan-nakannya kalian itu harus sholat. Nah di situ fungsinya hadis untuk memperkuat sebagai pendukung dalil dari Al-Quran yang bagi musola batu zakat tersebut untuk memperkuat. Jadi tidak memperjelaskan lagi. Yang ketiga, bayat atas diri. at-tashri'. Bayat at-tashri' ini artinya adalah berdiri sendiri. Siapa yang paham? Maksudnya bayat at-tashri'. Tidak memerlukan Al-Quran dalam menetapkan suatu. Ya, betul. Ketika kita menerapkan suatu hukum, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sumber pertama untuk menetapkan suatu hukum. Apapun yang dalam Al-Quran, kita tuh harus percaya dan harus mendahulukan Al-Quran. Seperti itu. Jadinya hadis itu sebagai sumber kedua. Nah, maksudnya di sini berdiri sendiri dalam menetapkan hukum itu ketika dalam Al-Quran, contoh dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepada maka terimalah. Kan itu masih nggak ada kasus atau yang tidak ada perintah apapun. Rasulullah bersabda tentang ini, mengharapkan binatang-binatang yang bertaring, memadu istri dengan bibinya, dan larangan mengawini seorang wanita sepersusuan karena dianggap mahram senasab atau seketurunan. Nah, di situ makanya muncullah hukum baru. Hukumnya gimana? Kita dilarang untuk memakan binatang-binatang yang taring. Contohnya apa? Buaya. Nih, sepersusuan. Contohnya kayak Nabi Muhammad itu kan dulu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, itu kan gak boleh dinikahi. Kan punya anak tuh Halimah Sa'diyah. Nah, anaknya Halimah Sa'diyah ini gak boleh menikah dengan Nabi Muhammad. Kan satu sepersusuan. Seperti itu. Karena satu sepersusuan, jadinya itu hukum baru dari Al-Quran yang dalilnya itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak ada kasus. Tapi dalil Al-Quran ini bisa jadikan dalil untuk menentukan suatu hukum. Tapi tetap patokannya di Al-Quran. Tuh. Dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan kita dilarang untuk memakan bangkai. Ya. Sedangkan dalam hadis itu ada hukum baru, bukan hukum baru sebenarnya. Rasulullah itu mengharamkan kita untuk memakan semua bangkai kecuali apa? Ikan dan belalang. Nah, kita. Nah, di situ muncullah hukum bahwasanya kita boleh memakan ikan dan belalang. Selain itu bangkai di luar ikan dan belalang itu diharamkan. Anda paham semuanya? Nah. Kalau paham, sudah paham, kita lanjut di bab selanjutnya. Saya kita membut ya. Dan akhir bab halaman 159 dikerjakan di rumah. Ya, nanti jawabannya boleh di kertas atau boleh di sini. Ada berapa fungsi hadis? Ada berapa? Tiga. Ya, 3. Yang pertama atau fungsi hadis yang pertama? Atau bayat? Terus yang kedua? Yang ketiga? Ya, diingat-ingat ya, ini kuncinya biar kalian tuh bisa cepat paham. Baik, tafsir memperjelas, takrir, ada takrir itu memperkuat, karena takrir itu biasanya mengulang, diulang-ulang, ada takrir. Kemudian at-tashri' itu berdiri sendiri. Di scan ya. Ini nih beda. Isi sekarang nggak apa-apa, isi kita di rumah juga. Udah semua belum? Isinya nanti aja nggak apa-apa. Itu aja. Isi nanti nggak apa-apa. Udah semua? Isi nanti nggak apa-apa. Jangan lupa PR-nya ya. Kalau nggak gini aja kan yang bab 9
Jadi PR-nya cuma ini. Bab 9 dan 10 yang terlibat. Tanpa Romawi 1 dan 2. Ya, tanpa Romawi 2 dan 3. Tanpa desain atau pernyataan. Pertanyaan. Siapa sekarang kalau Kita bikin romantis botol. Masuk. sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini pada siang menuju Sore. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Dengar dulu. Jangan. Bentar, Bu. Bersih ya. Dinafikan. Berdoa. Ready. Ayo. Berdoa dimulai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf waktunya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan